Selamat pagi Pak John, apa kabar Pak John? Selamat pagi, Alhamdulillah sehat kita semua. Puji Tuhan. Pak John ini di Jakarta atau di US hari ini? Hari ini saya ada di Jakarta. Saya sudah Oke, di Jakarta kira-kira 1 bulan lebih dikit dan saya sudah keliling Indonesia. oke Pak John. Ini kan saya tahu Pak John ini sebagai seorang aktivis, kemudian juga terlibat dalam kegiatan bisnis. Mungkin Pak John, buat teman-teman saya yang belum pernah mengenal Pak John, sedikit Pak John menjelaskan, Ya, menceritakan Pak ya John saya apa ini, kegiatannya di ya Jakarta saya, apa, kemudian di US apa Pak? baik. Saya ini adalah mantan banker dari Citibank dan kemudian saya juga direktur EY, Apa itu Pak? perusahaan manajemen konsultan Ernst Young yang selalu dipakai oleh pemerintah Indonesia, terutama Kementerian Keuangan. Kami ini memang berangkat dari dasar korporasi ya. Jadi selama lebih dari 30 tahun saya berkecimpung di bidang korporasi sebagai penasehat perusahaan dan juga pemburu eksekutif. Itu Wah, privasi saya. oh, Jadi keren. dari ini sejak 2014 setelah mengawal Pak Jokowi. Saya ini Jokowi diehard by the way. Dulu ya, Wow. aktivis Jokowi diehard, relawan. Sejak Namun ini ya, sejak sejak gubernur ya. iya, sejak gubernur dan sampai beliau menjadi presiden pun saya di Bravo 5 ikut Pak LBP, ikut aktif membantu beliau sebagai relawan. Lalu setelah selesai beliau menjadi presiden, kami sekeluarga bermukim ke Amerika karena anak-anak saya kuliah di Amerika. Jadi kami pindah ke sana sejak 2014 sampai hari ini. Itu kira-kira Pak. Jadi ini Jadi saya terus terang aja kaget Pak John mendengarkan sebuah pernyataan sikap dan pandangan Pak John terhadap ketiga kandidat ini. Kenapa ya, saya kaget? Karena pertama Pak John ini seorang pemburu eksekutif, ya, kemudian juga berdomisili di Amerika, yang tahu betul bagaimana bagaimana Amerika itu besar dan berkembang dengan nilai-nilai demokrasi. Nah, kemudian Pak John mencoba melihat, meneropong ketiga kandidat ini tentu dengan latar belakang dan perspektif yang Pak John punya. Sehingga buat saya, dan mungkin buat orang yang akan menonton video ini, mereka juga akan mengapresiasi apa yang Pak John sampaikan barusan ini. Dan buat saya, uh, luar biasa. Saya salut Pak John. ya, Artinya, akal sehat itu akhirnya Pak John. betul, Jadi ikatan-ikatan emosional ideologis itu akhirnya dia akan berdamai dan dia harus tunduk dan turun pada kewarasan kita semua. betul sekali Pak. Jadi akal sehat yang akan mempertemukan kita ketika ideologi apapun yang kita yakini, Pak. Dan saya Ya, lihat betul. Pak John menjadi salah seorang pionir, salah seorang tokoh yang saya kenal yang berdomisili di Amerika, juga mempunyai tingkat kewarasan yang cukup tinggi dibandingkan dengan sebagian besar orang yang sering kita dengar nyinyir terhadap akal sehat itu, Pak John. Puji Tuhan Pak, puji Tuhan. Pak John, ini terakhir, Pak. Eh, ada yang mengembangkan cerita dari mulut ke mulut bahwa Anies itu sangat kuat lobinya di Amerika. Bahkan ada kalimat yang negatif, Anies Baswedan itu didukung oleh Amerika. Apa yang Pak John ketahui mengenai isu ini dalam perspektif orang Amerika, warga Ya, Indonesia di Amerika? ya, wacana wacana ini juga berkembang di sana. A priori, A priori, Pak. a priori ya, sorry, bahwa Pak Anies itu cenderung menjadi aliansi dengan Amerika. Begini, pendapat saya begini. Anies itu memang berlatar belakang pendidikan di USA, ya. Dan kita tahu semua itu
dari Google bisa dimonitor ya pendidikan beliau di sana dan kemampuannya berinteraksi dengan pejabat-pejabat internasional, bukan hanya orang Amerika, orang Eropa, orang Jepang dan sebagainya. Ini beliau ini memang menonjol seperti Pak Prabowo juga ya. Namun mengenai apakah Anies ini akan menjadi tokoh yang bisa dipengaruhi oleh Amerika, itu saya tidak berani berasumsi demikian. Mengingat rekam jejak saya lihat kepemimpinan Anies selama di DKI, yang tadinya orang berasumsi bahwa dia akan lebih condong beraliansi dengan grup-grup radikal, tidak terbukti ternyata itu. Bahkan beliau menunjukkan dia itu pemimpin yang sangat toleran. Demikian juga kalau saya lihat, beliau tidak akan gampang begitu saja dipengaruhi oleh negara adik kuasa seperti Amerika ataupun Cina ataupun Jepang atau apapun. Saya lihat beliau tetap akan menjalankan politik bebas aktif Indonesia ya. Ini saya secara pribadi melihat intelektualitas beliau di dalam berbagai pidato-pidato internasional beliau yang saya ikutin di YouTube. Anies ini menonjol di dalam diplomasi, membawa Indonesia itu lebih dikenal. Tetapi sampai hari ini saya tidak melihat kecenderungan ya untuk keperpihakan kepada Amerika, walaupun beliau memang lulusan Amerika. Ini asumsi publik saja ya. Mudah-mudahan pemilu kali ini lebih jurdil ya. Itu kita berharap jurdil seperti kata Surya Paloh nih. Saya ingin juga menekankan nih, penampilan Surya Paloh itu di Amerika tadinya dianggap selama ini ya, itu penampilan beliau tuh dianggap agak-agak preman gitu. Tapi setelah terjadi peristiwa Nasdem mengambil Anies Baswedan, semua orang menjadi hormat sekali sama beliau. Bagaimana orang menghargai keputusan beliau mengambil keputusan yang amat berani ya, tetapi amat waras ya. Saya melihat the best executive hunter ya, pemburu eksekutif terbaik di Indonesia ini adalah Surya Paloh. Kalau Bapak kenal sama beliau, tolong sampaikan. Saya kebetulan pernah ketemu beberapa kali. Dan ini yang image beliau ini sangat membaik sekarang di Amerika, di antara diaspora Amerika. Bagi Surya Paloh ternyata ini yang selama ini dianggap negatif, mereka melihat dan mengapresiasi keputusan beliau berani mengambil orang seperti Anies Baswedan. Ini sangat mencengangkan banyak orang. Pak John, terima kasih Pak John. Ya. Saya senang sekali ada sebuah testimoni dari Pak John terkait dengan perpolitikan nasional kita. Pak John ini seorang eksekutif hunter ya Pak? Sip. Dan berdomisili di Amerika sebagai warga diaspora. Terima kasih Pak John. Terima kasih.